Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Dwi Setia Wicaksono, NIM 2502010200870. Dosen pengampu Bapak Polta Sitompul BBA MBA, mata kuliah digital inovatif. Mata kuliah digital inovatif entrepreneurship. Izin Pak, saya mengambil opsi pertama untuk UAS semester ganjil ini Pak, itu yang berjudul Digital Marketing Strategi. Strategi. Definisi pemasaran digital yaitu proses pembangunan dan memelihara hubungan dengan calon dan atau pelanggan melalui aktivitas online dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Jadi strategi pemasaran digital ini ada empat, Pak. Itu yang pertama memberikan arahan ke depan mengenai aktivitas pemasaran digital. Terus yang kedua melibatkan analisis lingkungan eksternal organisasi, mulai dari sumber daya internal dan kemampuan untuk menginformasikan strategi. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran. Terus yang terakhir yaitu melibatkan pemilihan opsi strategis untuk mencapai tujuan pemasaran digital dan menciptakan keunggulan kompetitif diferensial yang berkelanjutan. Lalu ada lagi yaitu merumuskan strategi untuk mengatasi berbagai opsi strategi pemasaran seperti target pasar, posisi dan spesifikasi baruan pemasaran. Terus yang terakhir ada membantu mengidentifikasi strategi mana yang tidak mampu dikejar dan taktik pemasaran mana yang tidak cocok untuk ditetapkan. Di sini adalah sistem perencanaan SOSTAK, Pak. Itu pertama ada situasi, analis, terus ada objeknya, terus strategi pemasarannya gimana, lalu kita membuat taktik, lalu taktik bagaimana ke depannya, terus kita ada action gitu, Pak. Action itu berarti setelah semua ini kita lakukan aksinya gitu. Terus jangan lupa untuk dikontrol apa yang akan kita rencanakan, Pak. Terus analisis situasi. Itu cakupan analisis ada beberapa yaitu demografi dan perilaku audiens saat ini. Terus ada arus lalu lintas dari dan tingkat keterlibatan di media sosial. Lalu ada lalu lintas dari perangkat mobile dan sistem operasi. Terus ada halaman arahan paling populer, tingkat bouncing dan arus pengunjung. Lalu ada kinerja dan taktik pesaing terdekat. Ini objektif atau tujuan. Itu yang pertama tujuannya harus spesifik. Lalu tujuannya sebagai ukuran keberhasilan. Dan ketiga ada tujuan yang dapat dicapai dan relevan sesuai dengan kemampuan bisnis. Yang keempat yaitu perlu adanya kerangka waktu dalam pencapaian tersebut. Nah, setelah objektif atau tujuannya kita lanjut ke strategi, yaitu melakukan identifikasi pada target pasar baru yang dapat memberikan manfaat pada bisnis tersebut. Lalu area di mana dapat memperbaiki strategi yang sudah ada. Lalu yang terakhir ada relevansi indikator kerja utama yang perlu dimonitor untuk memahami perkembangan yang akan terjadi. Lalu kita ke taktik. Berarti taktik itu yaitu fokus pada konten yang akan dibuat. Konten apa yang akan dibuat dan kapan dibuat lalu rencanakan dan jadwalkan. Terus kapan konten tersebut ditayangkan, hari, waktu, akhir pekan dan lain-lain. Lalu di mana konten tersebut ditayangkan menyesuaikan konten sesuai audiens yang berbeda. Misalnya seperti di TikTok, Instagram atau medsos lainnya. Setelah taktiknya terkumpul, baru kita melaksanakan aksinya, Pak. Yaitu memutuskan siapa bertanggung jawab atas aspek strategi dan kapan penerapannya dilaksanakan. Terus harus menguraikan sistem, proses, dan alat yang akan digunakan selama masa pemasaran.
Lalu yang terakhir ada identifikasi kemampuan dan kapasitas internal untuk menangani strategi dan taktik, dan jika perlu mengatur hubungan kerja dengan agen eksternal yang relevan. Terus yang terakhir jangan lupa kita kontrol dan monitor. Itu langkah-langkah yang dilakukan itu secara konsisten dan senantiasa mengukur semua KPI yang relevan dengan tujuan. Lalu mengambil data snapshot secara berkala untuk memungkinkan perbandingan data dan juga pelacakan dari waktu ke waktu. Lalu menguji penggunaan secara teratur di situs website dan konten untuk memastikan menyediakan pengalaman pengguna sebaik mungkin. Lalu yang terakhir yaitu memantau tingkat konversi sesuai dengan tujuan Anda dan pastikan ini terkait dengan tanggal yang memungkinkan. Studi kasus brandnya saya ambil itu kopi keliling, kopi gori, Pak. Analisisnya, kondisi internalnya yaitu model bisnis unik, kopi keliling atau mobile coffee. Jadi dia tuh fleksibel, bisa menjangkau banyak titik keramaian. Modal operasionalnya relatif rendah dibanding coffee shop menetap. Terus interaksi langsung dengan pelanggan, human touch kuat. Lalu branding masih sederhana, mengandalkan word of mouth dan kehadiran fisik. Nah, lalu kondisi eksternalnya yaitu tren konsumsi kopi meningkat, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Lalu konsumen sangat aktif di media sosial, Instagram, TikTok. Terus persaingan tinggi coffee shop. Persaingan itu yaitu ada coffee shop, franchise kopi, dan termasuk juga kopi-kopi keliling lainnya dan juga UMKM kopi lainnya. Terus peluang besar di pemasaran berbasis lokasi. Ini berarti untuk pemasarannya langsung on the spot gitu Pak, atau location based marketing. Terus yang C, analisis digital saat ini. Kopi Gor ini sudah memiliki Instagram, WhatsApp, namun belum optimal. Kontennya juga belum konsisten dan belum storytelling. Lalu belum memanfaatkan Google Maps, TikTok, atau kolaborasi digital, dan belum ada database pelanggan. Objektif dan tujuannya yaitu meningkatkan awareness brand di media sosial sebesar 50% dalam 6 bulan. Yang kedua itu meningkatkan penjualan harian minimal 30% melalui promosi digital. Yang ketiga yaitu memperoleh minimal 1.000 followers aktif dan engagement rate lebih dari 5%. Yang keempat membangun database 500 pelanggan tetap dalam 6 bulan. Nah, lalu strategi dari Kopi Gor ini seharusnya yaitu mengubah keunikan kopi keliling menjadi konten digital yang menarik dan interaktif. Fokus strateginya yaitu location-based engagement, storytelling brand, pemasaran dengan komunitas, terus user generated content atau UGC. Segmentasinya itu termasuk mahasiswa, pekerja kantoran, komunitas motor atau sepeda, pasar pagi atau sore. Bisa juga di area rumah sakit. Terus targetingnya itu konsumen yang mobile, aktif di media sosial, suka kopi murah tapi berkualitas. Motonya, motonya Kopi Gore itu spesialis kopi, jelas kopinya. Taktiknya, beberapa taktik yang seharusnya diterapkan. Yang pertama, Instagram sebagai kanal utama. Karena banyak Gen Z atau Gen milenial ini menggunakan Instagram, Pak. Yaitu jangan lupa juga update lokasi harian, terus video perjalanan keliling dari Kopi Gori tersebut, dan testimoni pelanggan. Yang kedua, manfaatkan Google Maps. Terus berarti itu langkah-langkahnya daftarkan sebagai bisnis walaupun keliling. Bisa pakai titik base camp itu atau titik ngetem tempat kopi tersebut akan dijual. Lalu kumpulkan review bintang 5 dari pelanggan. Yang C, jangan lupa juga promosi digital. Misalnya sebagai berikut, diskon bagi yang upload story dan tag akun Kopi Gori. Lalu ada loyalty digital, itu beli 5 gratis 1. Terus yang D, kolaborasi dengan komunitas, kampus, dan UMKM lainnya. Aksinya yaitu post IG dan TikTok, Pak, maksimal minimal 1 kali per hari.
Terus jangan lupa update lokasi di story. Jadi tiap kali pindah update terus story-nya Pak, setiap pindah titik gitu. Terus minta review Google atas setiap transaksi kepada pelanggan. Kontrol dan monitor. Gunakan metrik sebagai berikut. Eh, Followersnya eh, diusahakan bisa lebih dari 1.000, terus viewers TikToknya 5.000, review Google 100 review, penjualan harian naik 30%, dan pelanggan repeat order selalu ada. Pantau dengan insight Instagram, insight TikTok, statistik Google Review, catatan penjualan harian. Terima kasih Pak. Baik Pak, eh, itu saja jawaban UAS dari saya, paparannya Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.